Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti yang digambarkan dalam lagu-lagu dangdut lama yang sering diputar di radio kampung halaman saya di Bandung. Cinta datang, dua hati bertemu, lalu menikah bahagia selamanya. Tapi hari itu, di tengah kebun anggur Napa Alley yang hijau dan indah, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pengantin pria yang seharusnya berdiri di samping saya di altar, tiba-tiba kabur. Hilang tanpa jejak, meninggalkan saya sendirian di depan ratusan tamu yang datang dari Indonesia dan Amerika. Nama saya Ardi. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, saya tahu bahwa saya berbeda. Saya tidak tertarik pada perempuan seperti teman-teman sebaya saya. Saya jatuh cinta pada lelaki. Di Indonesia, hal itu seperti bom waktu. Keluarga saya religius, masyarakat sekitar penuh gosip. Saya menyembunyikannya rapat-rapat, hingga bertemu dengan dia, Rio. Rio adalah saudara kembar identik dari Ra, pria yang menjadi tunangan saya. Mereka berdua lahir di Jakarta, dari keluarga kaya yang punya bisnis wine import. Ra adalah yang pertama saya kenal. Kami bertemu di sebuah acara bisnis di Bali saat saya bekerja sebagai end organir. Ra tampan, berkulit sawo matang khas Indonesia, mata tajam, senyum yang membuat hati meleleh. Dia terbuka tentang orientasinya, dan kami langsung klik. Cinta kami berkembang cepat, meski harus sembunyi-sembunyi dari keluarga besarnya yang konservatif. Kami memutuskan menikah di Napa Alley, California. Bukan di Indonesia, karena di sana pernikahan sesama jenis belum legal, dan kami tak mau drama keluarga. Napa Alley dipilih karena Ra bilang, di sana, kita bisa bebas seperti anggur yang tumbuh liar. Kami undang hanya teman dekat dan sebagian keluarga yang mendukung. Pernikahan bertema Ineyard, dengan dekorasi bunga melati dari Indonesia dicampur rose Amerika. Saya excited sekali, meski deg-degan. Tapi pagi hari pernikahan, Ra hilang. Ponselnya mati. Tidak ada di hotel. Semua panik. Saya menangis di kamar pengantin, gaun tuedo saya sudah siap, tapi hati hancur. Keluarga Ra datang, ibunya menangis histeris. Ayahnya marah besar. Lalu muncul Rio, saudara kembarnya. Mereka identik sekali, sampai saya kadang sulit bedakan. Rio selalu lebih pendiam, lebih bijaksana dibanding Ra yang ekspresi. Rio memeluk saya saat itu, Ardi, Ma. Ra. Dia takut. Dia bilang tidak siap. Saya shock. Ra kabur karena takut komitmen, takut keluarga, takut masyarakat Indonesia yang masih memandang kami sebagai dosa. Rio yang akhirnya menemukan catatan Ra di bandara. Ra terbang kembali ke Jakarta, meninggalkan semuanya. Tamunya sudah datang. Biaya pernikahan jutaan dolar. Keluarga Ra malu berat. Ayah Ra, Pak Hadi, seorang pengusaha keturunan Jawa yang tegas, mendekat ke saya. Ardi, ini memalukan. Tapi Rio bisa gantikan Ra. Kalian kan mirip sekali. Tamu banyak yang dari jauh, dari Indonesia. Kita bilang saja ini Ra yang telat datang. Saya terkejut. Menikahi Rio. Saudara kembar Ra. Saya menatap Rio. Dia diam saja, tapi matanya penuh empati. Saya ingat dulu saat pacaran dengan Ra, Rio sering menemani kami. Dia selalu ada saat Ra sibuk. Kami pernah ngobrol panjang lebar di Kai Jakarta, tentang mimpi, tentang cinta yang sulit di Indonesia. Rio pernah bilang cinta sejati itu rela berkorban di. Saat itu saya pikir dia hanya saudara yang baik. Tapi sekarang di tengah kekacauan saya setuju. Terpaksa. Karena malu, karena biaya, karena keluarga. Akad nikah diganti dengan cepat. Rio berdiri di altar, memakai tuedo Ra. Tamu banyak yang tidak sadar, karena mereka identik. Saya bilang lido dengan air mata. Rio pegang tangan saya erat, bisik, makan aku Ardi.
Aku akan jaga kamu. Malam itu, resepsi berlangsung. Musik jam mengalun, wine mengalir. Tapi hati saya kosong. Saya minum banyak sampai mabuk. Rio antar saya ke suite hotel. Di sana saya menangis lagi. Kenapa Ra lakukan ini padaku? Rio peluk saya lama. Pelukannya hangat, berbeda dari Ra yang selalu buru-buru. Ra selalu egois, Di. Dari kecil dia begitu. Aku. Aku selalu yang membersihkan kekacauannya. Saya tatap Rio. Wajahnya sama dengan Ra, tapi ekspresinya lebih lembut. Lebih tulus. Malam itu kami tidur satu kamar, tapi hanya pelukan. Tidak lebih. Saya capek, hati remuk. Tapi di pelukan Rio, saya merasa aman untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, kami terbang kembali ke Indonesia. Ke Jakarta dulu, lalu ke Bandung untuk saya. Pernikahan ini rahasia besar. Di mata keluarga, kami pasangan biasa meski sesama jenis. Tapi bagi saya, ini pernikahan palsu. Saya marah pada Ra, marah pada nasib. Hidup bersama Rio di Jakarta terasa aneh pada awalnya. Kami tinggal di apartemen mewah keluarga Ra, yang sekarang jadi milik kami. Rio bekerja di perusahaan ayahnya, import wine. Saya lanjutkan bisnis saya di Bandung, tapi sering bolak-balik. Keluarga besar menganggap Rio sebagai Ra yang kembali. Mereka tidak tahu Ra kabur beneran. Saya sering bertengkar dengan Rio. Ini semua salahmu. Kenapa kamu setuju gantikan Ra, jerit saya suatu malam. Rio diam saja, lalu bilang pelan, karena aku tidak mau kamu hancur sendirian, Di. Aku sudah lama suka sama kamu. Saya terdiam. Apa? Rio suka saya. Sejak kapan? Dia cerita sejak pertama kali Ra bawa saya ke rumah keluarga. Rio melihat saya dari jauh, jatuh cinta diam-diam, tapi karena Ra lebih dulu, dia mundur. Aku selalu iri pada Ra. Dia dapat kamu, tapi tidak menghargai. Hati saya campur aduk. Saya masih cinta Ra, atau setidaknya kenangan dengannya. Tapi Ra menghilang, tidak ada kabar. Saya coba hubungi, tapi nomornya diganti. Dia benar-benar kabur, mungkin ke Eropa atau mana. Rio sabar sekali. Dia masak makanan Sunda kesukaan saya, sate marangi, nasi timbel. Dia antar jemput saya ke Bandung kalau akhir pekan. Kami jalan-jalan ke puncak, minum kopi sambil lihat gunung. Perlahan saya lihat sisi Rio yang berbeda dari Ra. Ra selalu hedon, suka pesta. Rio lebih tenang, suka baca buku, suka diskusi tentang kehidupan. Suatu hari, kami ke Bali untuk honeymoon yang tertunda. Di Ila tepi pantai Uluwatu, kami duduk di tepi kolam renang. Senja indah, angin sepoi. Rio pegang tangan saya. Ardi, aku tahu kamu masih sakit hati. Tapi beri aku kesempatan. Aku janji tidak akan buat kamu kecewa seperti Ra. Saya menangis lagi. Tapi kali ini, tangis bahagia. Saya peluk Rio. Pelukannya membuat saya merasa dicintai sungguhan. Malam itu, kami pertama kali intim. Bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang tumbuh pelan. Rio lembut, penuh perhatian. Berbeda dari Ra yang kasar kadang. Kembali ke Jakarta, hidup kami mulai normal. Tapi konflik datang. Ra muncul kembali. Dia telepon Rio, minta maaf. Aku takut, bro. Aku tidak siap nikah. Tapi aku masih cinta Ardi. Rio marah besar. Dia bilang ke Ra, kamu sudah buang dia. Sekarang dia suamiku. Ra datang ke apartemen. Kami bertiga bertemu. Saya lihat Ra, hati saya bergetar lagi. Dia tampan seperti dulu, tapi matanya penuh penyesalan. Ardi, maafkan aku. Aku salah. Ayo kita mulai lagi. Saya bingung. Rio di samping saya, diam tapi tegang.
Saya tanya Ra, kenapa kamu kabur? Kita sudah rencana lama. Ra cerita dia panik karena tekanan keluarga. Ayahnya ancam waris kalau nikah sama lelaki. Ra takut miskin, takut kehilangan gaya hidup. Aku bodoh, Di. Rio bentak, kamu selalu begitu, egois. Mereka bertengkar hebat, seperti kecil dulu. Saya pisahkan mereka. Hati saya sakit. Saya cinta Ra, tapi Rio yang selalu ada saat saya jatuh. Malam itu, saya bicara dengan Rio. Aku bingung, Rio. Ra kembali. Rio menangis. Jarang sekali dia nangis. Aku tahu. Tapi aku cinta kamu sungguhan, Di. Bukan karena terpaksa lagi. Saya peluk dia. Saya sadar, cinta saya sudah pindah ke Rio. Ra hanya masa lalu. Tapi Ra tidak menyerah. Dia datang lagi bawa bunga, minta balik. Keluarga tahu ibu mereka dukung Ra. Ra yang pertama kenal Ardi, kata ibu. Konflik memuncak. Saya stres, sakit. Rio jaga saya, masak bubur, temani ke dokter. Beberapa bulan kemudian kehidupan kami seperti roller coaster. Ra sering datang coba dekati saya lagi. Dia janji berubah, janji lawan keluarga. Tapi saya lihat dia masih sama. Suka clubbing, suka teman-teman hedonnya. Rio beda. Dia ajak saya ke masjid kecil di Jakarta, sholat bersama meski diam-diam, kami diskusi tentang agama dan orientasi kami. Allah Maha Pengasih, Di. Kita hanya manusia yang cinta, kata Rio. Suatu hari, rahasia terbongkar. Tamu pernikahan di Napa yang dari Indonesia gosip. Itu bukan Ra, tapi Rio kan. Keluarga besar marah. Ayah Ra panggil kami. Ini memalukan. Kalian bohongi semua orang. Pak Hadi ancam cabut waris dari Rio. Kamu gila, gantikan saudaramu. Rio tegar. Ayah, aku cinta Ardi. Bukan karena paksaan. Saya bela Rio. Pak Ra yang kabur. Rio yang selamatkan muka keluarga. Tapi Pak Hadi keras. Dia usir kami dari apartemen. Kami pindah ke rumah kecil saya di Bandung. Hidup sederhana, tapi bahagia. Saya kerja Rio bantu bisnis Wine kecil-kecilan. Ra datang ke Bandung. Dia mabuk, nangis di depan rumah. Ardi, aku salah. Aku depresi setelah kabur. Aku ke psikiater. Aku siap sekarang. Saya kasihan. Ra saudara kembar Rio bagaimanapun. Tapi hati saya sudah milik Rio. Konflik tinggi saat Ra coba bunuh diri. Dia overdosis obat. Rio panik bawa ke rumah sakit. Saya ikut. Di sana Ra sadar, minta maaf. Aku sadar aku tidak pantas buat Ardi. Rio yang lebih baik. Ra pindah ke luar negeri, mulai hidup baru. Dia bilang aku akan cari kedamaian sendiri. Keluarga pelan-pelan terima. Ibu mereka datang ke Bandung peluk Rio. Makan mama, nak. Mama salah. Kami hidup tenang di Bandung. Adopsi anak anjing, tanam bunga di halaman. Cinta kami tumbuh dalam, meski masyarakat sekitar kadang bisik-bisik. Tapi badai datang lagi. Saya sakit parah, diagnosa leukemia. Biaya mahal. Rio jual segalanya untuk obat saya. Sakit saya membuat semuanya gelap. Kemoterapi di rumah sakit Bandung, rambut rontok, badan kurus. Rio tidak pernah tinggalkan saya. Dia tidur di kursi rumah sakit, pegang tangan saya setiap malam. Kamu harus kuat, Di. Kita belum punya anak, belum trailing lagi, bisik Rio. Ra dengar kabar, pulang dari Eropa. Dia bantu biaya donor darah. Keluarga bersatu lagi. Saya sembuh pelan. Dokter bilang remisi. Rio menangis bahagia. Kami renau di pantai Parangtritis, Yogyakarta.
Hanya kami berdua plus Ra sebagai saksi. Senja indah, ombak gede. Rio bilang dari terpaksa jadi cinta sejati. Saya jawab, kamu saudara kembar terbaik yang Tuhan kirim. Tapi konflik terakhir, masyarakat kampung tahu kami pasangan gay. Gosip hebat, ada yang demo kecil di depan rumah. Dosa. Keluar dari sini. Kami stres. Rio ingin pindah ke Bali, lebih terbuka. Saya setuju. Kami jual rumah, pindah ke Ubud. Di Bali, kami buka cai kecil, jual kopi dan wine import. Hidup damai, teman banyak dari komunitas lokal. Ra nikah dengan pria baru, bahagia di Australia. Di Ubud, hidup kami seperti mimpi. Pagi bangun, lihat sawah hijau. Rio masak nasi goreng, kami makan di teras. Kami ikut komunitas, bantu anak-anak yang dibuang keluarga. Saya cerita pengalaman, Rio dukung. Cinta kami makin dalam. Kami trailing kenapa lagi, kali ini honeymoon beneran. Minum wine di kebun yang sama tempat pernikahan dulu. Ingat saat Ra kabur, tanya saya. Rio tertawa. Itu berkah tersembunyi. Kembali ke Bali, kami adopsi anak. Anak laki-laki dari panti asuhan, umur 5 tahun. Namanya Adi. Jadi ayah membuat kami bahagia luar biasa. Tapi masa lalu datang. Pak Hadi sakit parah. Kami pulang ke Jakarta. Di rumah sakit, Pak Hadi minta maaf. Aku salah juga kalian. Kalian lebih bahagia dari Ra. Dia beri waris lagi ke Rio. Kami balik Bali, hidup lengkap. Tahun-tahun berlalu. Adi besar, pintar, tahu kami ayahnya. Dia bangga. Kami buka yayasan Bantul di Indonesia. Banyak cerita sedih, tapi kami bantu. Suatu hari, Ra datang berkunjung dengan suaminya. Kami makan malam bersama. Kalian inspirasi, kata Ra. Kami tersenyum. Hidup tidak sempurna, tapi penuh cinta. Dari pengantin kabur jadi keluarga bahagia. Saya pernah pikir cinta sederhana. Tapi sekarang tahu, cinta butuh perjuangan, pengampunan, dan keberanian. Di pelukan Rio setiap malam, saya syukur. Tuhan beri saya saudara kembar terbaik. Akhirnya, kami bahagia. Personalia, meski dunia kadang keras.